wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Iya, jadi ya berarti kumpulnya. Oke, bye. Kok jadi ngumpul sih, Bu? Kan masih Covid. Ih, cuma kita-kita aja, kan masih keluarga. kumpul keluarga sih kumpul keluarga. Jangan sampai ngumpul virusnya. Bu, aku pergi ya. Teman-teman udah pada nunggu nih. Yakin mau pergi? Nongkrongnya si asik, jangan sampai pulangi bawa penyakit. Pak, Iya sayang. jangan sampai bawa pulang virusnya ya. Iya sayang. Pulang jam berapa, Nak? Kok maskernya nggak dipakai? Iya, ini aku lagi makan-makan sama temen. Hati-hati ya, kamu yang abai. Jangan sampai ibu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID-19 di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, dan siap divaksinasi. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa sekarang.
mati. Yang ingin kau jumpai, Yesus Tuhanku, Tuhanmu sudah bangkit. Kubur bukan tempatnya, di dalam pertarungan kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari yang mati. Di dalam pertarungan kuasa maut dipatahkan. Ingatlah Yesus berjanji, Ia bangkit dari yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada saat ini. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Sang Paskah berseri, tersingkirlah sendirian. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Harapanku teguh, kelakku bangkit ulang. Di waktu menderu, seruan Sang Kekal. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang maut menyerang, tak lagi berkuasa, dan kebahagiaan selamatkan lepaskan. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membaharui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit. Kristus bangkit soroglah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Berbalasan bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Hanya kasih-Nya genap. Haleluya. Kemenangan-Nya tetap. Haleluya. Surya selamat cerita. Haleluya. Tangannya gitar benang. Kuasa madur menyerah. Haleluya. Dan neraka takluklah. Haleluya. Kristus jaya atasku. Haleluya. Dan terbukalah Firdaus. Haleluya. Mari saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, melalui Paskah ini kami boleh merayakan dan menghayati jalan-jalan keselamatan yang Tuhan hadirkan, di mana cinta kasih Tuhan yang totalitas boleh merengkuh kami, membarui kami dari segala kepedihan, kepiluan, dan ketakutan, membarui kehidupan kami, bahkan juga membarui kepercayaan Tuhan dalam hidup kami untuk menghadirkan keselamatan, menjadi cahaya di dalam kegelapan dunia ini. Karena Tuhan, tolonglah kami saat kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami boleh menghayati, sekaligus juga dibaharui untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan agen-agen kehidupan yang menghadirkan cahaya, karya kasih, dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Begini bunyi firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon, Petrus, dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan,
telah diambil orang dari kuburnya. Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus hingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Pada pagi-pagi benar, suasana masih sangat gelap. Dan bayangkan itu ada di dataran Timur Tengah, di bukit yang menjadi tempat pemakaman. Saudara pernah datang ke kuburan pagi-pagi benar? Sunyi, dingin, gelap. Tetapi situasi yang sunyi, dingin, dan gelap itu ternyata
tidak menghalangi seorang Maria dan murid-murid Yesus, dan khususnya Maria Magdalena, untuk datang ke kubur Yesus. Rasa kerinduan bercampur dengan rasa kehilangan yang sangat. Belum lagi mungkin rasa keberdosaan karena melihat gurunya, orang yang pernah membuatnya begitu merasa dicintai, orang yang membuat dirinya sampai bisa menyerahkan yang terbaik, seperti minyak narwastu yang sangat mahal. Orang yang membuat dirinya sebagai manusia yang berharga, itu hilang. Dia mati. Ada rasa trauma yang sangat luar biasa. Dengan cara yang ironis. Tetapi seorang Maria Magdalena tidak bergeming. Di tengah segala kehilangan ada rasa rindu yang menggebu, sehingga sunyi, dingin, gelap tidak dia pedulikan. Dia membutuhkan, dia mencari, dia berusaha untuk menerobos semua itu karena sebuah kebutuhan bertemu dengan sang guru, bertemu dengan Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tapi apa daya, dia nggak di sana. Hanya bertemu kain-kain yang membalut tubuh dan kepala. Hanya bertemu dengan simbol. Hilang. Hatinya hancur luluh-lantang. Membuatnya menangis terseduh-seduh. Sebuah bagian jadi simbol yang membuatnya turun dalam titik nadir hidupnya. Tapi apakah memang sang guru itu, sang Mesias itu, Tuhan Yesus itu betul-betul mati? Betul-betul hilang? Inilah hal yang sangat spektakuler, yang mukjizat luar biasa, yang mengubah wajah kematian dalam Yesus Kristus menjadi wajah yang penuh harapan. Wajah kegelapan, kedinginan, dan juga wajah yang penuh kemuraman menjadi harapan dan terang. Ketika Maria Magdalena mendengar namanya dipanggil. Saudara-saudara, setiap orang memanggil kita punya nada masing-masing. Apalagi kalau orang itu sangat dekat. Misalnya cara ayah kita memanggil nama kita. Nadanya beda dengan nada mama kita. Nada oma kita, opa kita memanggil nama kita juga berbeda. Dalam kesedihan, kehilangan, kedinginan, kehancuran hatinya, Maria menjadi simbol manusia yang rapuh. Tuhan di sana, ada malaikat juga, sangat dekat bersama dengan Maria Magdalena. Tapi tidak dia rasakan. Yang menarik adalah ketika namanya disebut, Maria, dia langsung sadar dan teringat. Sepertinya pikirannya terbuka bahwa panggilan itu bukan sebuah lafal nama Maria, Maria,
Tetapi nada suara itu punya kekasan. Nada yang lahir dari mulut sang guru yang sangat dia kenal. Sehingga memang Maria dengan cepat menjawab, Rabuni. Bukan lagi dengan tangisan air mata yang berlinang-linang. Seperti mencari sana kemari tanpa ada daya dan juga semangat. Dia menjawab kata Rabuni dengan keyakinan, itu guru saya. Seperti menemukan dan berjumpa dengan orang yang sangat dia rindukan begitu dalam. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam Paskah pagi ini, kita masih ada di dalam kehidupan yang penuh dinamika yang luar biasa. Kita bisa merasakan kedinginan-kedinginan. Di mana kita hidup dalam benteng yang lebih tebal, di mana kita bisa merasakan kedinginan dalam kesunyian. Hanya hidup seperti diri sendiri. Tidak banyak perjumpaan-perjumpaan. Dalam kebosanan hidup. Kita bisa hidup seperti di dalam kesunyian, kegelapan. Kita bisa mengalami seperti Maria Magdalena yang mengalami berbagai macam traumatis dalam hidupnya. Maria Magdalena itu adalah tokoh yang unik, saudara. Pernah menjadi bagian yang tidak bernilai. Lalu diangkat. Setelah diangkat, dia merasakan sukacita yang besar. Dia memberikan persembahan yang terbaik, tetapi kemudian kehilangan orang yang menjadi panutan dan sandaran hidup. Dia hancur kembali. Kita bisa seperti Maria Magdalena. Hidup di dalam perjalanan dan sejarah hidup yang kadang-kala membanting kita ke sana kemari. Menghancurkan hidup kita. Tapi kita bisa belajar. Belajar untuk percaya. Karena firman Tuhan saat ini bukan saja bicara tentang Maria Magdalena yang menjadi simbol kerapuan manusia, tetapi kita diajak oleh firman Tuhan mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mati, saudara. Dia sungguh-sungguh ada di sekitar kita dan sangat dekat. Dia memanggil-manggil kita seperti dia memanggil Maria Magdalena, Ibu, Ibu. Dia mengutus para malaikat-malaikatnya untuk berjalan bersama dengan kita. Bahkan meyakinkan dan memeluk kita. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengenal siapa kita dan tahu bagaimana caranya membuat kita bisa mengenal suaranya. Dia punya ciri khas yang khas memperlakukan kita dengan penuh kasih sayang dan rengkuhan. Asalkan kita bisa terus percaya bahwa Yesus kita, Tuhan kita itu tidak pernah mati. Kalau Yesus tidak pernah mati, maka harapan tidak pernah mati. Cinta kasih tidak pernah mati. Dan itu bisa terjadi kalau kita punya keyakinan. Di dalam Paskah ini kita diingatkan. Ada cinta yang tidak pernah mati. Yaitu cinta Tuhan Yesus bagi kita. Seperti lilin-lilin kecil dalam hidup kita. Selalu terang. Kita bisa mati, tapi Yesus tidak pernah bisa mati. Yang kedua, kita diingatkan bahwa seringkali yang kita lupakan adalah kita lupa mewartakan kabar sukacita. Kita ingin merasakan sukacita, merasakan pembaruan kehidupan. Di tengah kegelapan kehidupan yang sekarang ini masih terus kita perjuangkan. Ingatlah, jangan-jangan ada banyak orang yang mengalami kedinginan-kedinginan dalam hidup cinta kasih hati mereka. Ingatlah, masih banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan-kegelapan, kesunyian-kesunyian.
Kita lihat bahwa tidak hanya Maria Magdalena, tetapi ada murid-murid lain. Bahkan sekalibernya Petrus pun, dia mengalami kerapuhan dan kesunyian, kegelapan yang luar biasa. Siapa yang mau membalut mereka? Siapa yang mau mendekap mereka? Siapa yang mau memberikan terang kecil kepada mereka? Bukankah kita seperti Maria Magdalena? Orang yang rapuh, orang yang sudah hancur, orang yang mengalami kegelapan, tetapi dibaharui dengan cinta kasih Tuhan dan menggantikannya dengan sukacita. Siapa yang mau membagikannya? Kita seperti lilin kecil ini yang harus menempel dan menyalakan. Tuhan menyalakan kita dengan sinarnya. Tugas kita hanya satu. Maukah kita berbagi terang itu bagi kehidupan? Berbagi kehangatan bagi kehidupan. Berbagi warta dan kegembiraan bagi kehidupan. Maka akan ada banyak sukacita yang mengubah kehidupan. Dari kesunyian, kedinginan, kegelapan. Menjadi sukacita. Gelapnya tidak hilang. Dinginnya masih ada. Tapi kehangatan yang lahir dari hati kita, itu membuat kita semangat untuk menerobos semuanya. Dan kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan dan setiap orang yang sekitar kita. Dan juga ada malaikat-malaikat Tuhan yang berjalan bersama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari. Disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah ku dapati jalan kehidupan, tatkala ku bukakan hatiku baginya. Dalam ucapanku, dalam segala hal, ku selalu memuji Dia. Puji Dia.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, di tengah segala ucapan syukur kami untuk karya yang sangat luar biasa Engkau menyelamatkan kami. Kami mengingat untuk keluarga kami, untuk teman-teman pelayanan kami, untuk anggota jemaat kami, andai taulan rekan kerja kami, mereka yang mengalami kesunyian, kedinginan di dalam hidup ini, akan harapan, akan cinta kasih Tuhan, bahkan juga kedinginan untuk merasakan cinta kasih tengah-tengah keluarga. Tuhan, baharuilah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka. Kami berdoa bagi mereka yang sekarang ini terhimpit, bahkan terpenjara oleh pengalaman-pengalaman masa lalu, kesakitan, kecewaan, amarah, bahkan keberdosaan, perasaan tidak adil, penolakan yang melukai kehidupan yang seringkali disadari atau tidak disadari. Tuhan, berilah kami kepekaan untuk bisa melihat dan mendengar, dan barulah kami untuk menjadi sahabat bagi mereka, agar setiap kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang saling membalut luka. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan saat ini yang semakin mengerang, di dalam ketidakpastian banyak hal. Beri kami kepekaan untuk menghadirkan dan merasakan harapan dan sinar terang kasih Tuhan Yesus Kristus, agar wajah Kristus, hati Kristus, dan karya Kristus dalam karya keselamatan dan pembaruan kehidupan ini boleh semakin dirasakan bagi kehidupan. Tuhan, beri kami hikmat dan kesediaan untuk memberi dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, inilah doa kami. Kiranya kasih Tuhan menolong kami, dan kami haturkan bersama doa yang pernah Kau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Pelayanan persembahan. Ada 2 cara memberikan persembahan. Yang pertama, persembahan disiapkan dalam amplop masing-masing dan diletakkan pada tempat yang telah ditentukan. Lalu ketika ke gereja dapat diserahkan persembahan tersebut. Yang kedua, persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Dasar dari persembahan kita hari ini adalah dari nats yang terambil dari Efesus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Mari kita sambut dengan menyanyi dari KK 382. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita berdiri dan kita ungkapkan doa persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati sehingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan daripada-Mu saja Tuhan. Untuk itu Bapa, kami akan memberikan persembahan ini ya Bapa yang telah kami persiapkan. Kiranya Engkau mau menguduskan dan juga boleh menjadi berkat untuk pelayanan-Mu di tempat-tempat yang lain ya Tuhan. Terima kasih, kami angkat doa yang jauh dari sempurna ini hanya ke dalam tangan juru selamat kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat kehidupan. Mari pergilah dalam damai sejahtera, dalam keberanian untuk melakukan pembaharuan. Sebab kebangkitannya memulihkan kita semua. Dengar dan ikuti suaranya yang lembut dan mesra, memanggil kita untuk berjalan bersamanya di dalam kemenangannya. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati.
Saudara, arahkanlah hati saudara dan saudari kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Cintalah Bapa senantiasa melingkupi saudara dan saudari. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkan saudara dan saudari. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun saudara dan saudari. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkati saudara dan saudari untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selama-lamanya.